Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini, khotib akan membahas 3 hal yang dapat menghalangi hidup kita yang bermakna, yaitu keras hati, munafik, dan bagaimana menghadapi cobaan dengan sabar. Baik, yang pertama, menjauhi keras hati. Hati adalah pusat kehidupan rohani kita. Ketika hati menjadi keras, seseorang sulit menerima kebenaran dan jauh dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?" Quran Surah Muhammad ayat 24. Ciri-ciri keras hati adalah sulit tersentuh oleh nasihat, tidak peduli terhadap sesama, dan enggan memaafkan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar hati menjadi lembut, perbanyaklah zikir, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu." Quran Surah Al-Imran ayat 159. Ciri-ciri keras hati ialah tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah ketika Al-Quran dibacakan atau nasihat disampaikan. Hati yang keras tidak merasa tergerak untuk berubah, lalu sulit memaafkan dan menaruh dendam. Orang dengan hati yang keras cenderung mempertahankan amarah dan enggan berdamai. Dan terakhir, enggan berbuat baik kepada sesama. Hati yang keras membuat seseorang menjadi egois dan kurang peduli terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia." Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan hati adalah dasar dari rahmat Allah. Dengan memiliki hati yang lembut, kita mampu menyayangi sesama dan menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Setelah kita memahami bahaya keras hati, kini kita membahas bagaimana cara melunakkan hati agar hidup lebih bermakna. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak zikir, tilawah Al-Quran, dan salat malam untuk membersihkan hati dari kekerasan. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Teman yang baik akan membantu kita menjadi pribadi yang lembut dan penuh kasih. Yang ketiga, melatih rasa syukur. Dengan menyadari nikmat Allah yang begitu besar, hati kita akan lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Yang keempat, berbuat baik kepada sesama. Dengan membantu orang lain, kita melatih empati dan membuang sifat egois. Lalu, yang kedua, menjauhi sifat munafik. Sifat munafik adalah musuh dalam selimut yang merusak kehidupan pribadi dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari.
dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling rendah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Untuk menjauhi sifat munafik, kita harus menjaga kejujuran, menepati janji, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jangan sampai amal kita hanya untuk mencari pujian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surah Asy-Syaff ayat 2-3. Yang ketiga, menghadapi cobaan dengan sabar. Cobaan adalah bagian dari kehidupan setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Setiap cobaan membawa hikmah di antaranya. Hikmah di balik cobaan. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa gangguan berupa sakit, kelelahan, kesedihan, ataupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, meningkatkan derajat di sisi Allah. Cobaan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, melatih kesabaran dan keikhlasan. Dengan menghadapi cobaan, kita belajar menjadi hamba yang lebih sabar dan berserah diri kepada Allah. Yang keempat, mengingatkan kita akan kelemahan diri. Cobaan mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, sehingga kita senantiasa bergantung kepadanya. Namun, untuk menghadapi cobaan, kita perlu bersikap yang benar. Setelah kita memahami hikmah di balik cobaan, berikut adalah sikap yang sebaiknya kita miliki dalam menghadapi ujian hidup. Yang pertama, bersabar. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi setiap cobaan dengan tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur dalam setiap keadaan, bahkan dalam kesulitan. Kita tetap memiliki banyak nikmat yang harus disyukuri. Bersyukur menjadikan hati kita lebih lapang. Memperbanyak doa. Jadikanlah doa sebagai sarana untuk mengadu kepada Allah, memohon kekuatan dan meminta pertolongannya. Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah sebagian senjata bagi orang mukmin." Hadis riwayat Hakim. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah. Percayalah bahwa di balik setiap cobaan ada hikmah dan rencana terbaik dari Allah. Sekarang kita akan menuju jenis-jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan Allah kepada Allah. Mengamalkan ibadah seringkali membutuhkan kesabaran, terutama dalam kondisi sulit, yaitu sholat, puasa,
zakat, dan ibadah lainnya, yaitu membutuhkan keteguhan hati. Allah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kepada kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat itu adalah bagi orang yang bertakwa." Quran Surah Toha ayat 132. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Menjauhi larangan Allah terkadang terasa berat, apalagi di tengah godaan dunia yang begitu kuat. Namun, orang yang mampu bersabar dalam menjauhi maksiat akan mendapat ganjaran besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ujian adalah sunnatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan setiap insan. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Dalam menghadapi musibah, seorang muslim dianjurkan untuk berkata, "Inna lillahi wa inna lillahi roji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Keutamaan orang sabar. Yang pertama, mendapatkan pertolongan Allah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Imran ayat 146. Yang ketiga, ganjaran tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Contoh kesabaran dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam bersabar. Beliau bersabar dalam menghadapi penolakan kaum Quraisy, hinaan, bahkan kekerasan fisik selama berdakwah. Ketika ditimpa musibah seperti wafatnya anak-anak beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah. Para sahabat juga menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Contohnya adalah kesabaran Bilal bin Rabah menghadapi penyiksaan kaum Quraisy, serta kesabaran keluarga Yasir hingga akhirnya gugur sebagai syuhada. Kesabaran adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Dengan sabar, kita mampu menghadapi berbagai ujian dan tetap teguh di jalan Allah. Mari kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bersabar dalam setiap keadaan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku kesabaran, teguhkanlah langkahku, dan tolonglah aku menghadapi kaum kafir. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, saya akan mengisahkan tentang Rasulullah dalam menghadapi cobaan. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak penolakan dan penyiksaan kaum Quraisy. Kaum Quraisy menuduh beliau sebagai penyihir, pendusta, dan orang gila. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya di depan Ka'bah, musuh-musuhnya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal sering mengejek dan menghina beliau secara terbuka. Puncaknya dalam peristiwa yang sangat menyakitkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, mereka meletakkan kotoran unta di atas punggung beliau. Putri beliau Fatimah Al-Zahra menangis ketika membersihkan kotoran tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar dan mendoakan kepada mereka, bukan dengan keburukan, tapi dengan doa kebaikan. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tahun kesedihan, Aumul Huzn. Cobaan berat lainnya adalah ketika Rasulullah SAW kehilangan dua orang pendukung utama dalam hidupnya. Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta, dan Abu Thalib, paman yang melindunginya dari ancaman kaum Quraisy. Khadijah adalah sosok yang selalu mendampingi Rasulullah sejak awal kenabian. Kehilangan Khadijah sangat berat bagi beliau, karena Khadijah adalah sumber kekuatan dan dukungan spiritual dalam perjuangannya. Selain itu, wafatnya Abu Thalib membuat Rasulullah semakin rentan terhadap ancaman musuh-musuhnya. Kaum Quraisy semakin berani menyakiti beliau karena fisik dan mental beliau telah kena. Meski demikian, Rasulullah SAW tetap tegar dan melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Setelah tekanan di Mekah semakin berat, Rasulullah pergi ke Taif untuk mencari perlindungan dan menyebarkan dakwah. Namun penduduk Taif tidak hanya menolak ajakan beliau, tetapi juga mencemooh dan melempari beliau dengan batu. Rasulullah terluka hingga darah mengalir di tubuhnya. Dalam kondisi tersebut, malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Namun Rasulullah dengan penuh kasih sayang menolak tawaran tersebut. Beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka tidak mengetahui, aku berharap keturunan mereka akan menyembahmu dan tidak menyekutukanmu dengan sesuatu pun." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesabaran dan kasih sayang Rasulullah menjadi pelajaran besar bagi kita dalam menghadapi penolakan dan perlakuan buruk dari orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, hiduplah bermakna adalah hidup yang dipenuhi dengan kelembutan hati, kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Hindarilah keras hati dan sifat munafik, serta jadikan setiap cobaan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah agar menjauhkan kita dari keras hati, sifat munafik, dan memberikan kita kesabaran dalam menghadapi cobaan. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang ikhlas dan diridhoinya. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.